Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wike Nyelika. Ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan keseluruhan kondisi atau suasana di sekitar proses pembelajaran yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, lingkungan ini mencakup faktor-faktor seperti fisik, sosial, psikologis yang ada di dalam dan sekitar tempat pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenalkan pada anak sejak lahir. Dalam lingkungan ini, orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya berperan besar dalam memberikan nilai-nilai dasar, kebiasaan, norma, serta etika kepada anak. Melalui interaksi sehari-hari, anak mendapatkan pengalaman pertama dalam belajar berkomunikasi, memahami aturan, dan mengenali batasan serta kasih sayang. Keluarga berfungsi sebagai fondasi awal bagi pembentukan karakter anak, di mana pendidikan formal maupun informal bisa dimulai seperti pembelajaran moral, kedisiplinan, dan nilai-nilai sosial. Nah, yang selanjutnya itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana proses pendidikan formal berlangsung. Di sekolah, guru sebagai tenaga pendidik berperan besar dalam memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang terstruktur kepada peserta didik. Nah, lingkungan sekolah juga mencakup teman sebaya, fasilitas belajar, serta budaya atau aturan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, di sekolah, anak belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya, mengikuti aturan yang berbeda dari rumah, serta mengembangkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Sekolah adalah lingkungan kedua yang penting dalam pembentukan sikap, wawasan, serta keterampilan hidup peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang lebih luas yang mencakup interaksi peserta didik dengan individu dan kelompok di luar keluarga dan sekolah. Nah, di lingkungan masyarakat, anak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya, berikan kesempatan untuk belajar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, seperti norma sosial, etika, serta sikap terhadap perbedaan. Masyarakat dapat mempengaruhi sikap, pandangan hidup, dan pola pikir peserta didik melalui interaksi dengan berbagai orang, termasuk tokoh masyarakat, teman bermain, atau tetangga. Masyarakat juga berperan sebagai kontrol sosial yang membantu peserta didik memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari komunitas. Nah, jadi ketiga lingkungan ini saling melengkapi dan membentuk dasar penting dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, serta karakter peserta didik. Nah, lingkungan pendidikan memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, yang pertama itu ada pembentukan karakter dan moral. Nah, lingkungan pendidikan berperan penting dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik. Nah, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menyediakan nilai-nilai etika, norma sosial, dan panduan moral yang membantu peserta didik memahami perbedaan antara yang baik dan buruk, serta mengembangkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap orang lain. Nah, yang kedua yaitu ada sosialisasi. Melalui interaksi dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan anggota masyarakat, peserta didik belajar bagaimana bersosialisasi, berkomunikasi, dan menghargai perbedaan.
Sosialisasi ini penting dalam membangun interpersonal, empati, dan kemampuan bekerja sama yang sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan dan pengembangan pengetahuan. Lingkungan pendidikan, terutama di sekolah, memiliki peran utama dalam memberikan pendidikan formal dan pengetahuan kepada peserta didik. Lingkungan ini menyediakan bimbingan dan fasilitas belajar yang membantu peserta didik memahami ilmu pengetahuan, keterampilan teknis, serta wawasan baru yang bermanfaat bagi kehidupan dan karir mereka di masa depan. Nah, yang keempat yaitu pengawasan dan kontrol sosial. Lingkungan pendidikan, terutama keluarga dan masyarakat, juga berperan sebagai pengawas dan pengendali perilaku peserta didik. Nah, keluarga dan masyarakat memberikan batasan-batasan tertentu yang bertujuan untuk menjaga anak dari pengaruh buruk dan membimbing mereka agar tetap berada dalam jalur yang positif. Dengan adanya pengawasan ini, peserta didik dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terhindar dari perilaku yang menyimpang. Nah, yang kelima, motivasi dan pengembangan potensi diri. Lingkungan pendidikan yang positif dapat memotivasi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka. Nah, lingkungan yang suportif dari keluarga, dorongan dari guru di sekolah, serta apresiasi dari masyarakat, semua ini membantu peserta didik merasa dihargai, percaya diri, dan terdorong untuk mencapai prestasi serta mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Yang terakhir yaitu adaptasi terhadap lingkungan sosial. Nah, lingkungan pendidikan membantu peserta didik memahami dan menyesuaikan diri dengan norma budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan bantuan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, peserta didik belajar untuk beradaptasi dengan situasi sosial yang berbeda dan membangun kemandirian serta ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, jadi secara keseluruhan lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik tumbuh menjadi individu yang berpengetahuan, bermoral, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, jadi lingkungan pendidikan ini sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.